Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurfal Ramadan dalam Apa Kabar Makassar. Ya, bersama kami sesosok orang yang hebat, Andi Hermawan. Jadi sekilas tentang beliau, Andi Hermawan ini merupakan runner-up 4 dari Duta Kampus Sulawesi Selatan. Jadi, ya, apa kabar Bung Mawan? Apa kabar Bung Mawan? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Jadi Bung Mawan selain menjadi duta kampus, apa sih kesibukan yang lainnya? Alhamdulillah sebagai seorang mahasiswa aktif, ya saya saat ini sedang menjalani masa-masa final ya. Mungkin Bung Fahri ini tahu bagaimana sih sebagai seorang mahasiswa dalam menghadapi masa-masa final. Akhir ini sibuk, dan kemarin juga saya telah melaksanakan atau melakukan pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022, dan selanjutnya akhir-akhir ini kesibukan juga saya sedang melatih adik-adik di Pramuka SMK Negeri 42 dalam hal latihan, komunikasi dan peningkatan pendidikan psikologi. Mantap. Jadi Bung Mawan juga ini aktif dalam organisasi ya. Ya, oke. Jadi teman-teman, kita mengundang Bung Mawan ini karena ini related dengan tema kita pada hari ini, yaitu role duta sebagai role mahasiswa. Nah, jadi berbicara soal duta itu sendiri, saya ingin tanya dulu pendapat dari Bung Mawan sendiri. Apa sih pendapat Bung mengenai duta? Jadi sekelas sebagai Duta Kampus Sulawesi Selatan, kita kembali sebagai mahasiswa. Bagaimana kita mencerminkan diri sebagai seorang mahasiswa yang baik, bagaimana mencerminkan diri sebagai mahasiswa yang betul-betul berkualitas, bukan hanya dari intelektual, bukan dari attitude. Karena di dalam Duta Kampus Sulawesi Selatan itu kita diajarkan atau 3B. Ya. Yang pertama itu brain itu harus cerdas, intelektual. Sebagai seorang duta kita harus memiliki wawasan yang sangat luas. Yang kedua beauty ini di sini dalam hal ini dimaksudkan adalah berpenampilan menarik. Bagaimana seorang mahasiswa mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang terpelajar, terdidik dalam hal berpenampilan seperti itu. Yang ketiga adalah behavior atau attitude. Nah, attitude ini adalah poin yang sangat penting dari seorang duta kampus Sulawesi Selatan, karena hal itu mencerminkan bagaimana perilaku, bagaimana karakter, bagaimana sikap seorang mahasiswa yang betul-betul seorang mahasiswa sejati, kayak gitu. Ya, berbicara soal duta kampus berarti tidak jauh kaitannya dengan seorang mahasiswa. Apalagi kita mengenal bahwa seorang mahasiswa itu adalah seseorang yang kritis begitu. Nah, bagaimana bagaimana kaitannya antara attitude dengan kritis seseorang mahasiswa? Bagaimana pandangan Bung Mawan? Jadi dalam Duta Kampus kami mengenal kritik atau kritis itu dalam hal menyampaikan pendapat itu di muka umum, baik itu secara langsung maupun turun ke jalan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, kami dalam Duta Kampus itu menganut bagaimana kita menyampaikan aspirasi para mahasiswa, kritik atau kritis dalam mahasiswa dengan cara yang sopan, beretitude dan baik. Dengan cara ya banyak hal yang harus ditempuh. Yang pertama, kita bisa rapat dengar pendapat dengan anggota dewan atau DPRD dalam hal ini, atau DPR RI. Itu hal yang diperlukan untuk menyampaikan pendapat ketika itu. Selain itu, kami sebagai duta juga kritis bukan hanya dalam hal turun ke jalan. Itu adalah hal yang sangat dilarang, karena berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang umumnya, kami bukan menyampaikan aspirasi dengan cara yang tidak sopan atau tidak senonoh seperti itu, tapi memang kami mempunyai jalur-jalur lain, karena semua untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum, tetapi kami menyampaikan aspirasi melalui jalur-jalur tertentu seperti itu. Ya. Bagus mana nih? Berarti Bung Mawan ini punya kriteria atau standarisasi bagaimana seorang atau tingkatan mahasiswa terbaik atau mahasiswa yang baik gitu. Bagaimana menurut Bung Mawan pendapatnya tentang mahasiswa yang baik? Jadi standar dari seorang duta bagaimana dikatakan baik, ya kita lihat lagi dari Tribi tadi, bagaimana dia berwawasan yang luas, bagaimana dia secara intelektual sudah matang dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia
mensinkronisasikan apakah dia di posisinya di mana dan pakaiannya seperti apa, penampilannya seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana dia berattitude, bukan hanya sekedar di muka umum, tetapi bagaimana keseharian, bagaimana dia ketika bertemu dengan siapa, bagaimana dia bersikap layaknya sebagai mahasiswa. Dalam hal ini kan kita dituntut sebagai agent of change, bagaimana kita bersikap sebagai seorang agen yang memiliki perubahan seperti itu toh. Seperti itu. Oh ya, bagus. Jadi rencana kedepannya ini atau apakah ada target yang ingin dicapai dari Bung Mawan sendiri? Ya, mungkin. Alhamdulillah kemarin dipercayakan oleh Ikatan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Insya Allah bulan September nanti saya akan mewakili Sulawesi Selatan bersama teman-teman yang diutus oleh Ikatan untuk melanjutkan perlombaan atau pertandingan kita, berkompetisi kita di ajang nasional, di ajang Putra Putri Kampus Nusantara. Dalam hal ini ada persiapan-persiapan tertentu yang harus kita persiapkan, mulai dari skill, basic, akademik, dan lain-lain seperti itu. Ya, oke. Jadi kami hanya berharap dan doa yang terbaik buat. Ya, mungkin adakah pesan Bung Mawan sebagai duta ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sedang nonton pada saat ini? Ya, pesan-pesan saya terhadap mahasiswa, ya kalau kita mengaku diri sebagai seorang mahasiswa, kita harusnya bersikap memang betul-betul sebagai seorang mahasiswa yang betul-betul teladan. Ya, kita sebagai agent of change, social of control, dan lain-lain itu bukan hanya sekedar makna atau kiasan semata, tetapi memang betul-betul pemaknaan dan penjiwaan dari hal itu yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersikap sebagai agent of change, bagaimana kita social of control, ya seperti itu. Jadi saya berharap mahasiswa-mahasiswa lagi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, tidak lagi menyampaikan apa pendapat melalui sesuatu yang tidak diperkenankan seperti itu. Entahkah itu bagaimana dia bersikap dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan boleh, menyampaikan aspirasi boleh, dan itu sangat didukung dalam undang-undang, tetapi cara menyampaikannya yang harus diperhatikan seperti itu. Ya, karena gitu, ya, kan? Ya, karena saya juga melihat bahwa banyak orang-orang yang menyampaikan aspirasi melewati sosial media, tapi penyampaiannya itu salah, baik dalam bahasa. Karena kami juga dari Duta Literasi Digital itu kita dijunjung tinggi bagaimana kita menyebarkan suatu berita itu dengan baiknya, dengan kode etik jurnalis. Nah, saya juga mendengar kabar yang baru-baru ini tentang pemilihan duta kampus, dan itu sangat saya pikir sangat fenomenal saat ini. Mungkin karena berhubung juga ada Bung Mawan di sini selaku runner up 4, mungkin bisa klarifikasi apa sih yang terjadi di situ supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada salah cerna atau salah tangkap tentang berita-berita yang beredar gitu. Terima kasih. Jadi kejadian sebenarnya pada saat grand final pemilihan duta kampus, ya sebelum kita grand final kita melakukan audiens bersama pimpinan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dan kemarin kita melaksanakan grand final di sana, dan Universitas Muhammadiyah Makassar itu dipercayakan sebagai tuan rumah. Nah, kita telah audiens beberapa kali, kita bertemu dengan wakil dalam hal ini, dan kita menyamakan persepsi bahwa Unismu yang akan menjadi tuan rumah. Tetapi pada saat tersebut kami tidak diberikan pengumuman seperti itu bahwa apa saja yang dilarang ketika berkegiatan di kampus Universitas Muhammadiyah. Dalam hal ini posisinya menyewa gedung Universitas Muhammadiyah. Dalam hal ini kita sebagai penyewa dan pihak penyewa begitu. Jadi itu kemarin kita telah klarifikasi dan sudah bertemu dengan WR3, dan kita sudah minta video klarifikasi bahwa yang viral kemarin itu bukan sebagai seorang peserta, tetapi juri yang diundang untuk menilai semua peserta, dan itu di luar dari kendali kami, karena berpakaian seseorang, cara berpakaian seseorang itu mereka bisa, dan kita tidak bisa tuntut untuk bagaimana dia harus berpakaian seperti apa, karena itu adalah kebebasan mereka, dan kita juga tidak bisa
memaksakan semua pakaian dari para peserta maupun para audiens untuk menyamaratakan bahwa kita agama Islam, karena Duta Kampus Sulsel ini bukan hanya di Makassar saja, bukan kampus Islam saja, tetapi memang kampus-kampus negeri swasta maupun non-Islam juga diundang untuk bergabung bersama kami di Ikatan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Dalam hal ini banyak orang yang non-Muslim yang ikut dalam kegiatan ini, dan kita tidak bisa paksakan dalam hal berpakaiannya seperti apa, seperti itu. Ini hanyalah miskomunikasi antara pihak penyelenggara dan pihak kampus. Nah, setelah kemarin jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan. Tapi memang ada beberapa pihak yang tidak sepaham dengan kami, ada beberapa pihak yang memang betul-betul menyebarkan dan menyebarluaskan dan membesar-besarkan berita ini. Dan memang kami dari Ikatan Duta Kampus Sulawesi Selatan, ketika memang sudah ada jalur damai dan masih ada pihak yang membesarkan atau mengangkat isu ini, kami siap menempuh jalur hukum untuk hal itu. Ya, jadi inti dari masalah ini cuman miskomunikasi ya. Ya sih agak rumit karena ada mungkin beberapa mahasiswa yang punya ideologi yang berbeda dengan kita gitu. Tapi intinya kita sudah apa ya istilahnya, kita sudah menyamakan ideologi dengan pihak kampus atau penyelenggara yang selaku penanggung jawab. Ya betul, kami sangat mendukung sebenarnya apa yang menjadi aspirasinya mahasiswa, dan kami sangat mengapresiasi bagaimana bentuk kritisnya mahasiswa dalam hal itu, karena berani menyampaikan pendapat. Kalau memang benar ya menyampaikan pendapat seperti itu, kami sangat apresiasi. Tetapi yang kami sesalkan atau kami kecewakan adalah bagaimana dia menyampaikan itu. Niatnya bagus, tapi cara menyampaikannya itu yang salah. Makanya itu sebagai duta kampus ya sangat betul-betul mendidik atau seleksi teman-teman sebagai role model mahasiswa, bagaimana kita betul-betul melatih atau mendidik dia bagaimana caranya menyampaikan aspirasi, bagaimana caranya dia mengkritik sesuatu seperti itu. Ya, jadi ya, itu sangat penting ya bagi kita. Bagaimana kita menelaah baik-baik dulu suatu berita sebelum kita menyampaikan atau menyebarluaskan berita itu. Ya, sangat menarik dari apa yang disampaikan Bung Mawan itu sendiri. Mungkin masih ada yang ingin sampaikan mungkin. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang pertama selamat dan sukses kepada teman-teman Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022 yang kemarin baru saja terpilih dan yang akan berangkat ke nasional, teman-teman dari winner sampai runner-up 4 yang akan berkompetisi di ajang yang berbeda-beda. Yang pertama ada putra-putri kampus Indonesia, ada putra-putri kampus Nusantara, ada putra-putri ekowisata, dan ada putra-putri literasi Indonesia. Jadi ada beberapa kompetisi yang akan diikuti oleh teman-teman, dan insya Allah saya juga berangkat di ajang putra-putri kampus Nusantara bersama teman-teman. Dan doakan kami untuk semoga mengharumkan nama Sulawesi Selatan di kancah nasional. Amin. Amin, amin. Karena kemarin kita juga membawa pulang runner-up 1, dan itu sudah 2 kali berturut 2 tahun berturut kita membawa pulang runner-up 1 di kancah nasional. Dan semoga tahun ini dan tahun depan kita akan membawa pulang gelar winner Duta Kampus Indonesia atau putra-putri kampus Indonesia. Amin. Nah, kita doakan yang terbaik saja buat saudara Mawan dan teman-temannya yang akan berkompetisi. Nanti kompetisinya di mana? Jadi untuk putra-putri kampus Indonesia kemarin baru terselenggara di Surabaya. Insya Allah putra-putri kampus Nusantara akan terselenggara nanti bulan September di Riau, dan putra-putri literasi Indonesia akan terselenggara di Bali, provinsi Bali, dan putra-putri kampus ekowisata itu nanti to be announced, nanti ada pengumuman lebih lanjut untuk lokasinya di mana. Ya, kita doakan yang terbaik saja buat Bung Mawan dan teman-temannya. Pikir itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah datang Bung Mawan. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast pada hari ini. Kami dan para peserta mendoakan yang terbaik saja buat para pejuang-pejuang duta yang akan bertarung nanti.
Ya, mungkin sekian dari saya. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.